Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binardi Rizi yang akan membahas mengenai materi soal psikotes CPNS. Nah, sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di like ya. Nah, di sini teman-teman juga dapat membeli buku tes psikotes CPNS tahun 2024. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu, psikotes merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur aspek individu secara psikis. Tes ini bisa berbentuk tulis, proyektif, atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi guna untuk mengukur fungsi atau kemampuan kognitif dan emosional seseorang. Di mana tujuannya dilakukan tes ini yaitu untuk mengukur berbagai kemungkinan atas bermacam kemampuan orang secara mental dan faktor pendukung lainnya. Nah, termasuk prestasi dan kemampuan, kepribadian, serta intelijensi. Jadi sederhananya, psikotes merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mengetahui gambaran seseorang mulai dari kemampuan kognitif, kondisi emosi, kecenderungan-kecenderungan, sikap, dan hal-hal yang mempengaruhi kecenderungan tersebut. Nah, sehingga di dalam psikotes, kemampuan yang diukur tidak hanya mengenai IQ seseorang saja. Jadi ada beberapa instansi yang sudah melakukan tes psikotes di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk instansi Kemenkumham akan melaksanakannya di tahun ini ya. Lalu seperti apa materi soal psikotes CPNS yang akan teman-teman lalui SKB seperti tahun ini ya? Yang pertama ada tes kecerdasan. Di sini ada berupa kemampuan verbal, kemudian kemampuan numerik, kemampuan figural ya. Untuk tes kecerdasan, kemampuan verbal sendiri terdiri dari sinonim, antonim, analogi, silogisme, penalaran, pengelompokan kata. Nah, di sini seperti teman-teman mengerjakan soal SKD TIU ya, SKD TIU. Jadi ada beberapa yang juga dimasukkan, ada juga yang tidak dimasukkan. Lalu ada kemampuan numerik berupa deret angka atau abjad, operasi bilangan pecahan, lalu perbandingan, kemudian aritmatika sosial. Lalu di sini ada beberapa kemampuan figural yang terdapat di sini ada analogi gambar, seri gambar, ketidaksamaan, serta matematika dasar. Nah, ini harus teman-teman pelajari juga ya. Lalu yang kedua ini ada tes kecermatan atau ketelitian. Nah, di sini terdapat materi contohnya menggunakan angka atau huruf yang hilang. Kemudian ada tes koran, Pauli. Lalu ada papikostik, memilih 1 dari 2 pertanyaan. Nah, untuk menentukan angka dan huruf yang hilang ini teman-teman dapat pelajari juga. Kemudian tes koran Pauli ini biasanya ini yang banyak menguras tenaga dan pikiran ya. Kemudian papikostik memilih 1 dari 2 pertanyaan. Lalu berikutnya materi yang ketiga yaitu tes kepribadian. Di sini tes kepribadian terdapat tes kuesioner pilihan jawaban. Nah, misalnya ini ada setuju atau tidak setuju, ya atau tidak. Lalu tes kuesioner 5 pilihan jawaban. Ada berupa sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kemudian tes kepribadian yang berikutnya yaitu tes warteg. Nah, ini untuk menyempurnakan gambar. Dari ketiga ini yang akan dipelajari teman-teman wajib menguasai semua ini ya. Supaya teman-teman agar tidak terkejut di ininya ya, teman-teman agar tidak terkejut waktu tes gitu. Kemudian ada beberapa materi juga yang kemungkinan akan keluar. Di sini saya akan bagikan juga. Nah, di sini ada materi berupa tes logika aritmatika. Di dalamnya ini terdapat pembahasan mengenai tes logika aritmatika terdiri dari deret angka. Nah, di mana tes tersebut berfungsi untuk mengukur kemampuan analisa seseorang dalam memahami pola-pola atau kecenderungan tertentu dalam wujud deret angka dan memprediksi hal lain berdasarkan pola tersebut.
Lalu kemudian yang kedua ada tes logika penalaran. Tes logika penalaran terdiri dari deret gambar, baik berupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Tes ini mengukur tentang kemampuan dalam memahami pola atau kecenderungan tertentu dalam wujud gambar. Nah, setelah itu melakukan prediksi berdasarkan pola Anda tersebut. Tips untuk menghadapi tes jenis ini yaitu berkonsentrasi, hati-hati dan teliti dalam setiap langkah pengerjaannya, sebab bentuk-bentuk yang ditawarkan hampir sama walau tak sama. Nah, biasanya logika penalaran ini berulang gitu ya, berulang soal di nomor 1, kemudian keluar lagi di soal nomor 29 misalnya seperti itu ya. Kemudian materi yang ketiga di tes analogi verbal. Tes analogi verbal terdiri dari 40 soal yang berisi sinonim atau antonim atau analogi suatu kata. Nah, di mana tes ini untuk mengukur tentang kemampuan logika terhadap sebuah kondisi. Nah, gunanya untuk melihat sejauh mana Anda memahami sebab akibat suatu permasalahan. Tips yang bisa Anda lakukan guna menghadapinya, yakni jika Anda bermasalah dengan konsentrasi dan logika, Anda dapat mengatasinya dengan cara menghafal soal maupun jawaban. Nah, sebab kebanyakan soal yang dipakai merupakan tes relatif sama. Jadi perlu latihan ya untuk tes verbal seperti ini. Lalu yang selanjutnya yang keempat di sini ada tes Kraepelin atau Pauli. Sebelumnya sudah sempat saya bahas. Tes Pauli ini merupakan sebuah tes yang terdiri atas gugusan angka yang tersusun secara membujur, yakni dari atas bawah dalam bentuk lajur-lajur. Nah, nantinya peserta akan diminta untuk menjumlahkan 2 angka yang berdekatan dalam waktu tertentu di tiap kolom dan menuliskannya di samping. Nah, tes tersebut mengukur mengenai konsentrasi, ketahanan, sikap terhadap tekanan, kemampuan daya penyesuaian diri, ketelitian sekaligus kecepatan dalam mengerjakan sesuatu. Biasanya seperti ini ya, misalnya 1, 5, 7, 8. Nah, seperti ini ya, misalnya 1 tambah 5, 6 tambah 7, 13, tulis 3. Biasanya ditulis itu 3, jadi 8 tambah 3 itu 11, tulis ujungnya 1. Nah, ini menguji konsentrasi kita untuk mengerjakan soal tersebut ya. Lalu kemudian yang kelima ini, mohon maaf. Yang kelima ada Ermi-Alpert Intelligence Test. Nah, Ermi-Alpert Intelligence Test adalah sebuah tes yang terdiri dari 12 soal yang berisi mengenai kombinasi deret angka dan bentuk. Nah, di mana soal satu dengan lainnya terkadang berhubungan dengan soal sebelumnya. Jadi harap hati-hati ya. Tes ini tujuannya untuk mengukur tentang kemampuan daya tangkap teman-teman dalam menerima dan melaksanakan instruksi dengan cepat dan tepat. Lalu yang keenam di sini ada menggambar pohon. Nah, tes yang terakhir ini adalah tes yang terdiri atas tugas-tugas untuk menggambarkan pohon dengan kriteria berupa berkambium, kemudian bercabang dan berbunga sehingga tidak dapat diperbolehkan kepada teman-teman untuk menggambar pohon jenis pisang, bambu, semak belukar maupun jenis tanaman monokotil lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman untuk mengerjakan soal psikotes ini misalnya menggambar pohon apa gitu, kalau bisa diusahakan untuk dapat detail gitu ya. Teman-teman dikasih waktu untuk menggambarnya seperti itu. Usahakan bisa detail ya, menggambar misalnya daunnya, kemudian batangnya seperti apa, dan di sekelilingnya ada apa gitu ya. Jadi usahakan yang jadi ini pohonnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kelihatan pohonnya, gambarnya gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu mengenai tes materi soal CPNS Psikotes yang saya bahas kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya dalam mengerjakan soal tes psikotes. Mungkin saya akan membahas contoh soalnya di video berikutnya ya, agar teman-teman dapat lebih fokus dan dapat belajar juga mengenai bagaimana sih gambaran soal-soal psikotes CPNS. Di part berikutnya saya akan coba cari materi, kemudian saya bahas mengenai tes psikotes ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.